Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rodiatul Jannah dengan NIM 12140101116. Saya dari kelas 1C, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam mengenai masa kemunduran dinasti Bani Umayyah. Masa kemunduran dinasti Bani Umayyah terjadi pada tahun 743 sampai 750 Masehi. Masa kemunduran ini diawali dengan berakhirnya masa kejayaan dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, yakni pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Oleh para pakar sejarah Arab, Hisham dipandang sebagai negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Dengan kematian Hisham pada tahun 743 Masehi, rezim Umayyah memasuki fase kemunduran. 4 penggantinya, kecuali Marwan II yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral dan rusak. Bahkan, beberapa khalifah sebelum Hisham pun, yang dimulai oleh Yazid I, lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi, daripada membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah itu ada 6. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Lebih parah lagi, perilaku menyimpang itu sudah menjadi fenomena umum. Bahkan, keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. 2 khalifah penerusnya juga lahir dari seorang mantan budak yang dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari kebobrokan moral yang bersifat umum. Rusaknya peradaban, terutama menyangkut minuman keras, perempuan, dan nyanyian telah menjadi virus di masyarakat dan mulai menggerogoti pemuda Arab. Faktor yang kedua yaitu kekacauan suksesi kepemimpinan. Keadaan itu semakin kacau ketika mereka dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Muawiyah I memang telah mengantisipasi masalah itu dengan menunjuk putranya sebagai pengganti dirinya, tetapi prinsip senioritas kesukuan Arab klasik dalam persoalan kepemimpinan menjadi penghalang terbesar. Jadi, pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan. Persoalan menjadi semakin rumit dengan munculnya tradisi baru yang diperkenalkan oleh pendiri keluarga Marwan yang menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya, kemudian diikuti oleh anaknya yang lain, Abdul Aziz. Semua manuver tersebut tentu sangat tidak kondusif bagi stabilitas dan kelangsungan pemerintahan. Selanjutnya, faktor yang ketiga, yaitu melemahnya kekuatan militer Suriah. Beberapa khalifah Umayyah masa belakangan berusaha meningkatkan peranan militer Suriah untuk menguasai kelompok Arab lainnya dan memperkuat pasukan tempur pada beberapa wilayah perbatasan imperium dengan tentara-tentara yang cakap dan profesional. Pusat-pusat militer mengirimkan tentara Suriah untuk menghadapi perlawanan-perlawanan dari daerah yang diduduki. Seperti halnya pasukan penyerbu Arab dan Berber dikalahkan di Prancis Tengah pada tahun 732 Masehi.
dan pemberontakan Berber atas nama Khawarij berlangsung di Afrika Utara, menghancurkan sebuah pasukan militer Suriah yang terdiri dari 27.000 orang. Sisa dari pasukan ini melarikan diri ke Spanyol dan kelak akan membantu Abdurrahman mendirikan Emirat Umayyah di Andalusia. Ada juga pada tahun 740 Masehi, Yunani dengan gemilang mengalahkan serbuan pasukan Arab di Akrazaz, Anatolia, dan berhasil menghancurkan sebagian besar militer Suriah. Sejumlah kekalahan ini mengakhiri fase imperial dari dinasti Umayyah dan meninggalkan militer Suriah dalam keadaan sekarat dengan hanya beberapa ribu pasukan yang tersisa. Setelah 1 abad memperkokoh negara dengan kekuatan militer, dinasti ini sekarang dalam keadaan tanpa basis militer yang mendukung efektivitas pemerintahan pusat. Bisa dikatakan, dengan kata lain, peluang untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah melalui jalan militer terbuka lebar. Selanjutnya, faktor yang keempat, yaitu perpecahan di masyarakat. Kelemahan klasik dan khas dari kehidupan sosial orang Arab yang selalu menekankan individualisme, semangat kesukuan, dan pertikaian kembali menampakkan wujudnya pada masa kemunduran dinasti Umayyah. Ikatan persaudaraan berdasarkan iman yang pada awalnya dibangun oleh Islam secara berangsur mulai longgar. Sepanjang eksistensinya, dinasti Umayyah tidak lepas dari persaingan antara suku-suku Arab Utara yang diwakili oleh suku Qais dan suku-suku Arab Selatan yang diwakili oleh suku Kalb. Sejak awal pendirian dinasti, dua suku ini terus bertarung memperebutkan hegemoni kekuasaan. Persaingan mencapai puncaknya pada masa kemunduran, sehingga pada periode ini para khalifah merupakan pemimpin kelompok tertentu, bukan pemegang kedaulatan atas sebuah kerajaan yang utuh. Potensi perpecahan antara suku etnis dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat menjadi sebab utama terjadinya gejolak politik dan kekacauan yang mengganggu stabilitas negara. Selanjutnya, faktor yang kelima, yaitu kemunculan kelompok-kelompok pemberontak. Selain perpecahan antar suku dan konflik di antara anggota keluarga kerajaan, faktor lain yang menjadi sebab utama jatuhnya dinasti Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan merongrong kekuasaan mereka. Seperti halnya kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintahan dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Hussein, kini semakin aktif dibanding masa-masa sebelumnya. Pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Ahlul Bait berhasil menarik simpati publik. Di sekeliling mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas, baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun sosial terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Di Irak, yang mayoritas penduduknya menganut paham Syiah, pada awalnya melakukan oposisi karena tidak diberi kebebasan, kini mulai berubah menjadi sentimen keagamaan. Sementara itu, di kalangan Sunni sekalipun, mereka ikut mengecam para khalifah karena terlalu mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan hadis. Mereka selalu bersiaga penuh untuk menjatuhkan sanksi keagamaan terhadap segala bentuk penentangan yang mungkin muncul. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah. Selain kedua kelompok tersebut, kekuatan destruktif lainnya mulai bergerak aktif untuk menyerang dinasti Umayyah. Keluarga Abbas, para keturunan paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, mulai menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Dengan cerdik, mereka bergabung dengan pendukung Ali.
Mereka menggunakan ikatan sebagai keluarga Hashim untuk menggalang persekutuan. Bani Abbas memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Pada perkembangannya, para keturunan Abbas segera menjelma sebagai pemimpin gerakan anti Umayyah. Kesimpulannya, jadi ada 6 faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Yang kedua, kekacauan suksesi kepemimpinan. Yang ketiga, melemahnya kekuatan militer Syuriah. Yang keempat, perpecahan di masyarakat. Yang kelima, kemunculan kelompok-kelompok pemberontak. Dan yang terakhir, yang keenam, revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Closing statement dari saya, sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibroh yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.